Literasi Lemdiklat Polri pada PT IKA. Di dalam mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian pada Poliscience. Untuk apa ilmu kepolisian bagi Polri? Ini satu pertanyaan. Apa itu pekerjaan polisi? Pekerjaan polisi dapat dilihat pada ranah birokrasi maupun ranah masyarakat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pemolisian. Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan baik dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial. Maka pada konteks ini, ilmu kepolisian bisa dikatakan sebagai ilmu yang berkaitan dengan pemolisian, di mana polisi dapat dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi, maupun sebagai institusi. Pada konteks ini tentu kalau kita melihat kebutuhan manusia mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi. Pada konteks ini tentu kita melihat kebutuhan-kebutuhan adab. Kemudian yang selanjutnya kita melihat bahwa dalam proses untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ini selalu ada ancaman. Ada yang menghambat, mengancam, merusak, bahkan mematikan produktivitas. Baik itu faktor alam, faktor manusia, maupun faktor infrastruktur dan sistem-sistem, bahkan dari faktor perubahannya. Nah, oleh sebab itu, maka polisi diharapkan mampu sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Di mana polisi di dalam pemolisiannya menunjukkan kinerjanya yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Pada konteks ini, sejalan dengan pemikiran di atas, maka diperlukan edukasi, training, dan coaching yang berbasis pada ilmu pengetahuan, yaitu ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian, kalau kita melihat dan mengacu apa yang disampaikan Profesor Marsudi Suparlan, yaitu ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial, khususnya yang berkaitan dengan keteraturan sosial, mempelajari yang berkaitan dengan hukum, penegakan hukum dan keadilan, mempelajari yang berkaitan dengan masalah kejahatan, baik itu yang konvensional, kejahatan-kejahatan yang transnasional, extraordinary, dan lain sebagainya, bahkan menjadi kejahatan-kejahatan yang by design. Bahkan di era AI tentu ada kemungkinan untuk menjadi suatu bagian dari adanya AI kriminal. Nah, ini juga harus dikembangkan. Kemudian berkaitan dengan hal ini tentu juga mempelajari tentang teknik dan teknis pemolisian. Dan juga ada berkaitan dengan bagaimana polisi ini juga mempelajari tentang isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Maka pada konteks ini tentu ilmu kepolisian di era digital atau revolusi industri 4.0 juga akan menuju pada society 5.0, karena kita semua sadar bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Nah, pada konteks ini, pada pembelajaran ilmu kepolisian pada STIK ini dengan membangun smart policing, yaitu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, maupun forensic policing. Dan ini tentu bisa dikembangkan dalam berbagai prodi, baik untuk yang pendidikan vokasi, pendidikan akademik maupun profesi pada tingkat S1, S2, dan S3 yang pembelajarannya nanti dibasiskan pada ilmu kepolisian ini. Sehingga model pembelajarannya adalah secara konseptual, secara teoretikal, dan juga bagaimana menyelesaikan masalah atau menghadapi situasi dan kondisi emergensi dan kontingensi. Membangun konteks apa yang disampaikan tadi tentang ilmu kepolisian tentu berbasis pada moralitas dan literasi. Literasi ini bisa dikaitkan dengan bagaimana merubah mindset para polisi agar mampu di dalam pemolisiannya menjadi penjaga kehidupan, yaitu mendukung produktivitas, tidak melakukan hal yang kontraproduktif seperti memeras, menerima suap, bermain dengan ilegal, atau hal-hal lain yang kontraproduktif. Yang kedua, menjadi pembangun peradaban, yaitu bagaimana sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam proses penegakan hukumnya adalah untuk menyelesaikan konflik atau masalah secara beradab. Yang kedua adalah untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan para pencari keadilan. Dan juga bagaimana polisi ini membangun budaya tertib dan juga adanya kepastian, serta ini merupakan bagian dari edukasi.
tentu dalam proses pemolisian merawat nilai-nilai yang tercantum dalam Tribrata, Catur Prasya, Kode Etik maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada konteks ini tentu diajarkan untuk masalah pemimpin dan kepemimpinan, karena pemimpin akan membuat kebijakan dan kebijakannya yang bisa didebat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, secara moral, secara administrasi, secara fungsional maupun secara sosial. Ini semua tentu memerlukan suatu refleksi atas keutamaannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban. Nah, ilmu kepolisian ini terus berkembang, maka di sini kita sendiri juga mengembangkan konsep-konsep atau pembelajaran. Yang pertama ada dasar atau yang menjadi landasan, yaitu pembelajaran kaitan dengan keindonesiaan, kebayangkaraan, etika publik sebagai anti korupsi, kepemimpinan, dan juga kaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi, serta untuk yang pokok berkaitan dengan ilmu kepolisian, yaitu tentang masalah sosial, keteraturan sosial, birokrasi, dan masyarakat, serta untuk kaitan hukum, penegakan hukum dan keadilan, kaitannya dengan kejahatan, kaitan dengan pemolisian, dan ada kapital selekta yang berkaitan dengan masalah-masalah atau isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Dan inilah tentu akan dikembangkan melalui dialog peradaban, karena pada dialog ini menjadi sangat penting, karena polisi di dalam pembelajarannya, khususnya keilmuan, adalah menyiapkan para pemikir, untuk menyiapkan para peneliti, menyiapkan juga para guru, menyiapkan juga untuk menjadi polisi yang profesional, menjadi pengamat kepolisian, menjadi penulis, dan juga menjadi PR-nya bagi institusi Polri khususnya.